Berdasarkan hasil penelitian studi kasus dalam diskusi terbatas, Ombudsman, Bengkel Apek, dan Indonesia Corruption Watch terdapat 8 modus korupsi pengadaan barang jasa pemerintah Nusa Tenggara Timur. Laporan Firanda Garus. Perihal konflik kepentingan dalam pengadaan barang jasa pemerintah sudah sering terjadi. Namun untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut tidaklah mudah karena proses pengadaan via tender dan seleksi berjalan menggunakan aplikasi. Pada RRI, Kepala Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Timur Daryo Subedadatun menyampaikan, dari hasil penelitian menggunakan sampel proyek pengadaan pembangunan NTT Fair dan Monumen Pancasila oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018, ditemukan relasi kuasa konflik kepentingan vertikal maupun horizontal antara penyedia dengan pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen. Secara umum, modus korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah pertama, pengaturan pemenang. Pemenang sudah diatur sebelumnya antara KPA dan panitia atau pejabat pengadaan dengan penyedia. Proses pengadaan hanya formalitas. Modus kedua adalah pinjam bendera perusahaan lain. Yang punya bendera bukan pelaksana proyek, tetapi hanya mendapatkan komitmen fee atas kesepakatan bersama. Ketiga, pemenang yang tanda tangan kontrak, tetapi pekerjaan disubkontrak kepada pihak lain. Keempat, suap atau pemberian komitmen fee oleh penyedia dengan besaran yang disepakati bersama kepada KPA, ketua panitia, dan pejabat lelang. Kelima, pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Modus yang keenam, pengadaan fiktif atau tidak sesuai kebutuhan. Yang ketujuh, persekongkolan antar penyedia. Kemudian yang kedelapan adalah modus pekerjaan yang belum selesai namun pembayaran sudah dilakukan 100%. Adapun beberapa upaya pencegahan yang mesti terus-menerus dilakukan guna meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang jasa pemerintah, yakni pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia pejabat pengadaan barang jasa. Kedua, meningkatkan peran aparat pengawas internal pemerintah guna melakukan pendampingan maupun pengawasan pelaksanaan. Hal ini bisa dilakukan dengan permohonan PPK kepada inspektorat untuk melakukan probability audit sebagai mitigasi risiko mulai dari perencanaan. Upaya pencegahan yang ketiga adalah pendampingan lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi kita minta didampingi oleh LKPP. Keempat, ini yang saya kira menarik untuk harus diketahui oleh semua masyarakat, seluruh penyelenggara pelayanan. Penerimaan komisi atau fee dari pengadaan barang jasa instansi pemerintah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah mesti tercatat sebagai lain-lain PAD yang sah. Penerimaan komisi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pasal 31 ayat 4 huruf A peraturan pemerintah ini menyatakan, lain-lain pendapat asli daerah atau PAD yang sah adalah penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan atau pengadaan barang dan jasa, termaksud penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya. RRI ND Firanda Garus melaporkan.